Nah, malam hari ini akan dibawakan oleh Yang Mulia Biku Atadiro Tera. Nah, mungkin kita bisa sapa dulu ya. Halo Bante, Namo Buddhaya. Iya, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya Bante Namo ya. Buddhaya Bante. Ya. Ya, sebelum itu kita akan lihat dulu profil Bante. Ya, ini profil tahun 2020 kemarin. Jadi Yang Mulia Biku Atadiro Tera, penasbisan Biku Upasampada pada tahun 2009. Beliau menempuh pendidikan S1 di bidang psikologi dan juga pengabdian pada Sangga mulai dari Sekretaris 2 Sangga Theravada Indonesia mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2021, Padesana Yaka Bangka Belitung 2017 sampai 2019, Kepala Wihara Wipasana Giriratana Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yaitu profil singkat dari Bante Tadiro ya. Nah, pada malam hari ini kita seperti yang tadi saya bilang, topiknya adalah mengenai meta bawana dan vipassana. Nah, kita akan belajar lebih banyak mengenai meditasi itu sendiri. Nah, mungkin ada yang penasaran mengenai meditasi itu gimana sih, objeknya apa aja. Nah, itu ada meta bawana dan juga vipassana. Ya. Waktu dan tempat saya Halo. Tes. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kedengaran tidak suara saya? Terdengar Bante. Terdengar Bante. Jelas ya? Jelas terdengar Bante. Ya, sebelum memulai, kita akan memberikan penghormatan awal kepada Guru Agung Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Kalena Dhamma Sakaca Etang Manggala Mutamanti. Membahas Dhamma di saat yang sesuai. Itulah berkah utama. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, senang sekali di kesempatan malam hari ini atas undangan dan juga kesempatan yang telah diberikan untuk berbagi sehubungan dengan tema pada malam hari ini. Tentu di antara para Bapak dan Ibu tidak asing dengan topik pembicaraan kita di kesempatan malam hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam praktek ajaran Sang Buddha ini, kita mengenal ada istilah tisika. Ada 3 latihan. Yang pertama adalah latihan untuk pengembangan moralitas. Kemudian yang kedua adalah pengembangan ketenangan. Dan yang ketiga adalah pengembangan kebijaksanaan. Tentu di kesempatan malam hari ini, ketika kita berbicara meditasi, tentu syarat yang harus dimiliki minimal di antara Bapak Ibu pernah meditasi. Karena kalau saya bercerita meditasi, sedangkan Bapak Ibu belum pernah, apalagi tidak pernah
ya tentu akan sulit untuk menangkapnya. Makanya nanti di sesi akhir ada sesi untuk tanya jawab supaya di antara Bapak dan Ibu bisa mengerti dan memahami, bukan hanya sekedar pendengar tetapi juga punya kemampuan untuk memperdalam apa yang siogianya perlu diketahui. Memang seringkali terkhusus nanti yang bagian terakhir, yaitu Wipasana, ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Ya, jadi ini sesuatu yang tidak mudah. Terkhusus penjelasan tentang Wipasana. Jadi pengembangan batin. Karena kalau kita nanti berbicara Wipasana ini, ranahnya kepada pengembangan kebijaksanaan. Namun sebelum kita membahas tentang Wipasana, kita akan mengawali dulu tentang pembahasan yang paling dasar sebagai penghantar awal. Biasanya diberikan oleh guru kepada para murid sehubungan praktek meditasi adalah metta bhavana. Jadi metta bhavana ini adalah hal yang penghantar awal. Jadi sebelum seseorang belajar meditasi tingkat lanjut, seseorang umumnya di beberapa tempat dilatih untuk meditasi pengembangan cinta kasih. Maka di kesempatan malam hari ini ya telah dipersiapkan ya materinya. Meditasi cinta kasih di sini merupakan salah satu bagian dari 4 kediaman luhur atau Brahma Wihara. Di tempat yang lain, jika kita mengacu di dalam Wisuddhimagga, meditasi cinta kasih juga bagian dari meditasi perlindungan. Karena di sana disampaikan ada 4 macam jenis meditasi perlindungan atau raka bhavana. Di antaranya adalah metta bhavana. Selain metta bhavana itu ada buddhanusati, ada asubha bhavana, dan ada marananusati. 4 ini disebut sebagai meditasi perlindungan diri. Jadi salah satu hal yang kita bahas di kesempatan malam hari ini, meditasi cinta kasih ini merupakan salah satu meditasi yang bisa digunakan untuk membuat perlindungan. Jadi meditasi cinta kasih ini bisa digunakan untuk membuat perlindungan. Jadi bisa melindungi kita baik dari bahaya yang datang dari luar maupun bahaya yang datang dari dalam. Makanya disebut sebagai raka. Raka ini pelindung. Nah, perlu kita pahami ketika kita hendak belajar meditasi, tentu yang paling dasar yang harus kita kenali tentu kita harus mengatasi yaitu 5 rintangan batin. Jadi 5 rintangan batin ini adalah topik setiap kali kita belajar meditasi, topik ini selalu disampaikan. Makanya di sini ya karena tidak terlalu banyak waktunya, maka saya hanya singkat-singkat. Rintangan batin ini kita mengenalnya dengan istilah yaitu niwarana. Jadi seseorang bisa bermeditasi dengan bagus ketika seseorang itu telah mampu menekan 5 rintangan batin. Kamacanda, Byapada, Tinamida, Udaka, dan Pupuja. Jadi seseorang yang hendak mengembangkan batin,
terkhusus di dalam pengembangan meditasi, seseorang itu yang pertama mesti bisa mengatasi rintangan berupa kesenangan indriawi, kama canda. Jadi bisa mengatasi keinginan indriawi. Makanya di antara bapak dan ibu kadang-kadang sulit meditasi. Kenapa? Karena banyaknya kesenangan indriawi yang membanjiri pikiran Anda. Jadi adanya nafsu kesenangan indriawi yang minta untuk dituruti. Makanya kalau baru duduk sebentar, kadang-kadang ya bisa diingatkan macam-macam. Sesuatu yang menyenangkan. Makanya kita bisa meditasi dengan sukses, dengan berhasil, ya harus bisa mengatasi, yaitu rintangan batin, kama canda. Sehubungan dengan apa? Nafsu kesenangan. Nafsu kesenangan. Makanya seseorang di sini yang pertama yang harus ditaklukkan ya harus mampu untuk mengatasi yaitu kesenangan indriawi. Selama masih menggandrungi kesenangan indriawi, meditasi tidak berkembang. Ini syarat yang pertama di dalam mengatasi 5 rintangan batin. Yang pertama mesti mengatasi yaitu kama canda. Yang kedua, biapada. Mesti meninggalkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi kalau ada sedikit kebencian, sedikit rasa tidak suka, ini juga menjadi hambatan dalam meditasi. Jadi kalau kakinya kesemutan sedikit saja tidak mampu mentoleransi, ya meditasi tidak berjalan. Belum lagi mungkin duduk terlalu keras, timbul tidak suka, ini juga menjadi hambatan. Kenapa bisa menghambat? Karena di situ muncul yaitu biapada, ketidaksukaan. Muncul niat tidak menyukai. Duduk meditasi menjadi gelisah. Kemudian yang ketiga, harus mengatasi yaitu tinamida, kemalasan dan kelambanan. Jadi mampu mengatasi yaitu kemalasan dan kelambanan. Makanya bagaimana bisa maju meditasi? Kalau malas, duduk sebentar nggak tahan, belum capek sudah pengen udahan. Nah, terlalu cepat istirahat ya namanya malas. Ini juga menjadi perintah. Termasuk juga yaitu kegelisahan dan kekhawatiran. Banyak hal yang dipikirkan. Banyak hal yang dipikirkan. Mau duduk menjadi tidak tahan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang membebani. Kemudian yang kelima adalah wicikica, ragu-ragu. Batinnya berisi keraguan-raguan. Bertanya dalam hati, benar apa tidak ya? Nanti kalau saya meditasi begini, nanti jangan-jangan kemasukan tidak ya? Ketika batinnya ada keraguan-raguan, pengembangan meditasi menjadi tidak berkembang. Maka di kesempatan malam hari ini, ya Bapak dan Ibu, mengenali terlebih dahulu, apa sih perintah yang berasal dari dalam diri kita. Selama perintah ini tidak diatasi, maka yang terjadi adalah banyaknya pemikiran-pemikiran di dalam batin kita. Sehingga batinnya menjadi tidak siap untuk perkembangan batin berikutnya. Makanya untuk pengembangan cinta kasih, ya punya yaitu ketenangan. Syarat untuk punya ketenangan yaitu mampu mengatasi 5 rintangan batin. Jadi 5 rintangan batin ini memang sesuatu yang harus kita bahas di awal. Karena ini sebagai pengetahuan awal. Ketika nanti berjumpa dengan rintangan batin, tidak mengalami keputusasaan, tidak menyerah, tidak putus asa. Menerima bahwasanya fenomena batin yang berupa rintangan batin adalah kewajaran. Seringkali saya dapat yaitu pertanyaan, Bante, kalau meditasi sebentar kok pikirannya ke sana kemari. Nah, kenapa pikirannya ke sana kemari? Pasti ada sesuatu yang dia cari.
ada sesuatu yang menyenangkan yang dia harapkan. Makanya kalau ada fenomena batin semacam itu, ya tidak usah jengkel, tidak usah marah, biasa saja. Sadari, kembalikan perhatiannya kepada objek. Jadi untuk pengembangan cinta kasih ya perlu, ya tidak hanya pengembangan cinta kasih, hampir semua pengembangan ketenangan batin mesti ditunjang, yaitu mampu mengatasi 5 rintangan batin tadi. Kamacanda, Biapada, Tinamida, Udaka Kukuca, dan Wicikica. Ini yang perlu dimengerti di awal. Kemudian, kenapa kita perlu mengembangkan cinta kasih? Di sini kita tahu apa sih bahaya-bahayanya? Apa sih dampak-dampak keburukan dari kebencian? Jadi mengamati akan bahaya dari keburukan, dari kebencian. Makanya kenapa kita perlu mengembangkan meditasi cinta kasih? Karena saya yakin kok, Bapak dan Ibu kan pengen bahagia. Bapak dan Ibu tidak mau menderita. Pengen hidupnya damai, penuh sukacita. Bagaimana bisa merasakan kedamaian? Bagaimana bisa merasakan sukacita kalau batinnya ada kebencian? Sekecil apapun kebencian akan mengusik kedamaian. Sekecil apapun ketidaksukaan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, bahkan kepada lingkungan sekitar, di mana ada kebencian, maka di situ timbulnya adalah ketidakbahagiaan. Maka para bapak dan ibu kita harus sadar bahwasanya kita ini hidup bahagia loh. Kita ini pengen hidup bahagia, tidak ingin hidup menderita. Makanya kita di malam hari ini membahas apa sih manfaatnya, apa sih bahayanya kalau seseorang itu menyimpan yaitu kebencian. Kemudian merenungkan manfaat-manfaat dari kesabaran. Jadi di sini Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ini perlu diingat ya, seringkali di antara ya Bapak dan Ibu kadang-kadang lupa karena luapan emosi, kadang-kadang lupa ya, kadang-kadang lupa. Istilah zaman sekarang itu ada istilahnya ya susah move on. Ya, sampai lupa, berhari-hari lupa. Kalau hari ini tidak ditinggalkan kebenciannya, hari ini menjadi hari yang penuh dengan ketidakbahagiaan. Kalau hari ini tidak ditinggalkan, besok masih ada. Besok menjadi hal yang tidak menyenangkan. Dalam minggu ini kalau tidak ditinggalkan, minggu ini menjadi minggu yang tidak membahagiakan. Makanya di dalam topik pembahasan ini, ya kita diminta untuk mengamati apa keburukan-keburukan dari kebencian. Selain itu, kita juga perlu memahami apa sih manfaat-manfaat dari kesabaran. Ingat loh ya Bapak Ibu, nanti kita hidup di masyarakat itu kita akan berjumpa tidak hanya yang sama dengan kita. Kita nanti akan berjumpa dengan hal-hal yang tidak kita harapkan. Kalau kita bertemu dengan hal yang tidak kita harapkan, kemudian kita terbawa oleh kebencian, maka saat ini menjadi saat yang tidak membahagiakan. Maka ketika nanti berjumpa dengan hal yang tidak berkenan, ya ingatlah, renungkan tentang kesabaran. Namanya sabar itu artinya mampu bertahan di situasi yang sulit, mampu menahan nafsu keinginan. Orang yang sabar itu juga tidak banyak mengeluh. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang dirasa tidak sama dengan apa yang diharapkan, jangan menyimpan kebencian. Bersabarlah. Karena dari kesabaran itu kita bisa banyak belajar.
Dari kesabaran itu kita bisa mengembangkan ketenangan. Karena pada dasarnya semua orang ingin hidup bahagia. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di rumah saat ini, ya saat ini apalagi saat pandemik begini. Saat pandemik ini banyak keterbatasan-keterbatasan. Kalau sampai kita dikuasai kebencian karena keadaan, maka saat ini menjadi saat yang tidak membahagiakan. Makanya di awal-awal ini ya Bapak dan Ibu perlu ya, karena kalau kita berbicara meditasi itu bukan melihat keluar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita meditasi ini bukan membicarakan hal yang di luar, tapi kita menengok ke dalam diri kita. Masih tidak kita menyimpan kebencian? Sudah dikembangkan belum kesabarannya? Dan ingatlah bahwasanya kita tidak mau terlalu lama menderita. Kita tidak mau terlalu lama menderita. Makanya dhamma-dhamma yang merupakan ajaran Sang Buddha ini, jika dimengerti dan dipraktekkan, akan membawa pada akhir dari penderitaan. Makanya ketika kita berbicara meditasi cinta kasih, ya tidak lepas ya dari kebencian, tidak lepas juga dari pentingnya penerapan kesabaran. Selain itu, ya bahaya kebencian. Ya, kebencian ini ada anak turunannya. Jadi ada anak turunannya. Kebencian bisa melahirkan dendam, bisa menimbulkan kemarahan, bahkan permusuhan, pertengkaran. Inilah wujud dari kebencian. Makanya bahaya kebencian itu harus kita kenali dari awal. Karena memang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita ini sekarang karena belum tercerahkan, belum semuanya mencapai tingkat arahat, maka dengan sendirinya diminta atau tidak diminta, benih kebencian ada dalam diri kita. Jadi seperti halnya kalau Bapak dan Ibu punya rumah, dengan kita punya rumah, kita tahu sewaktu-waktu di halaman rumah itu akan tumbuh rumput liar yang akan mengganggu pemandangan. Dari kita mengenali rumput liar itu, kita akan mencabut rumput liar itu. Tidak membiarkan rumput liar itu tumbuh. Demikian pula dalam batin kita, kita mengenali dalam diri kita ini ada kebencian. Dan kebencian juga masih bersama dengan diri kita. Maka di sini kita juga tidak membiarkan kebencian itu tumbuh dan berkembang di dalam diri kita. Jadi jangan sampai para bapak dan ibu ya terbawa oleh kebencian. Apalagi kalau kita menyimak banyak di masa sekarang ujaran-ujaran kebencian, tindakan-tindakan provokatif. Ini bisa terjadi. Kenapa? Karena terlalu sibuk melihat keluar sampai lupa ke dalam. Jadi kalau berbicara tentang kemarahan, dendam, kebencian dikatakan wajar, tapi tidak ada usaha benar untuk meninggalkannya. Ingatlah, kita masih ada noda batin berupa kebencian. Jangan sampai noda batin ini tumbuh dan berkembang sampai-sampai menguasai diri kita. Kalau sampai menguasai diri kita, maka kehidupan kita akan berjumpa dengan ketidakbahagiaan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kebencian yang merusak dunia ini. Jadi dunia ini bisa rusak karena apa? Kebencian. Dan kita juga memahami, sebelum menghancurkan orang lain, kebencian akan menghancurkan diri sendiri. Kalau Anda sakit hati pada seseorang, siapa yang kali pertama menderita? Sebelum Anda balas dendam kepada orang lain, siapa yang kali pertama menderita? Diri kita sendiri. Jadi kebencian di sini perlu dimengerti. Ya, meskipun ya kita juga sudah mengetahui dan memahami
Ya, tentu di sini kita harus sekali lagi mengingat, dimanapun kebencian, sebelum kebencian itu kita sampaikan kepada orang lain, kebencian akan menghancurkan diri kita sendiri, sekecil apapun. Makanya ada orang tidak bisa tidur, bukan karena kepikiran, tapi karena sakit hati. Tidak bisa tidur karena sakit hati. Dirundung kesedihan karena sakit hati. Menuntut kalau orang lain mesti sama dengan dirinya. Maka dengan pemahaman benar yang kita miliki, seyogianya kita jangan sampai sekecil apapun menyimpan kebencian. Karena kebencian dimanapun, di dunia ini dia menderita. Di dunia nanti dia akan menderita. Bahkan dikatakan, jika seseorang dikuasai, yaitu kebencian sampai ajal tiba, sebelum ajal tiba, sebelum dia melanjutkan kesadarannya, jika kesadaran terakhirnya bersama dengan kebencian, maka bisa menghantarkan seseorang terlahir di alam neraka. Kita juga pernah mendengar ada kasus-kasus di masyarakat karena kecewa, karena putus asa, benci dengan keadaan, dia mengakhiri kehidupannya. Dia pikir dengan cara seperti itu selesai urusannya. Ketika ajal terakhir dengan kebencian, maka kesadaran yang melanjutkan adalah kebencian. Kemana alam yang dituju? Tidak lain, akan jatuh. Kalau tidak lahir di alam peta, dia akan lahir di alam neraka. Maka di sini kita mengetahui, oh ada bahaya. Karena ada bahaya, maka disampaikan, ini loh bahaya. Bahaya dari kebencian. Nanti di masyarakat, Bapak Ibu yang di rumah, punya pasangan hidup, punya orang tua, punya mertua, punya tetangga, ya, punya atasan, punya relasi. Meskipun ada hal yang kurang berkenan, gunakanlah dhamma untuk membantu meninggalkan kebencian. Sebisa mungkin diingat, jangan sampai menyimpan kebencian. Karena dimanapun orang yang menyimpan kebencian, maka ketidakbahagiaanlah yang akan dia dapatkan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, inilah bahaya-bahaya. Dan banyak sekali uraian tentang bahaya-bahaya dari kebencian. Kita juga memahami, ada di dalam uraian, kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika dibalas dengan tidak membenci. Karena kebencian adalah lawan dari cinta kasih. Makanya kalau orang sedang benci, di dalam dirinya tidak ada cinta kasih. Yang ada adalah usaha untuk menyakiti, dan menyakiti. Tidak ada cinta kasih. Kenapa? Karena dalam dirinya berisi kebencian. Maka kalau kita saksikan di masyarakat, kenapa seseorang itu mudah sekali membenci? Karena batinnya tandus, kering, tidak ada cinta kasih. Makanya di kesempatan saat ini, meskipun dunia makin panas, jangan sampai hati kita juga ikut semakin panas. Panasnya hati adalah panasnya kebencian. Karena tidak ada api yang lebih berbahaya selain api kebencian. Kebencian adalah lawan dari cinta kasih. Jika kebencian muncul dalam batin, maka cinta kasih tidak bisa muncul. Makanya tadi sewaktu kita membahas tentang di awal tadi, ya, seseorang yang hendaknya mengembangkan meditasi cinta kasih, dia punya bekal berupa ketenangan. Jadi mesti punya ketenangan terlebih dahulu. Karena di mana ada kebencian muncul, maka cinta kasih tidak bisa muncul. Tidak bisa. Tidak bisa.
Makanya kalau ada hal yang menjengkelkan kemudian ingin meditasi cinta kasih, Anda mesti menetralisir dulu kebencian Anda dengan ketenangan. Baru bisa mengembangkan cinta kasih. Untuk mengembangkan cinta kasih, kebencian harus ditinggalkan. Ini adalah hal yang memang harus diupayakan. Sebisa mungkin ya, sekali lagi ya, jangan ada kebencian. Nah, cinta kasih dan kesabaran adalah dua sifat dari faktor batin yang sama bagusnya. Seseorang yang bisa mengembangkan cinta kasih, seseorang itu juga punya kesabaran. Makanya kalau kita membahas di dalam parami, ya parami, jalan menuju penyempurnaan itu ada meta parami. Di sana juga ada, yaitu kanti parami. Orang yang punya cinta kasih, seseorang itu pasti ada kesabaran. Seperti Bapak Ibu tidak mungkin membunuh makhluk hidup kalau Anda punya kesabaran, nahan. Anda tidak akan menyakiti orang lain. Kenapa? Punya penahanan. Cinta kasih bisa berkembang jika seseorang punya kesabaran. Maka dikatakan dua faktor ini adalah sama baiknya. Untuk apa? Untuk mengatasi yaitu adosa. Untuk mengatasi dosa. Maka lahirlah adosa, tidak membenci. Dengan mengembangkan kesabaran, kebencian bisa ditekan dan cinta kasih bisa dikembangkan. Maka sebisa mungkin Bapak dan Ibu meditasi ini bisa berkembang, cinta kasih bisa berkembang karena kesabaran. Kesabaran itu ada karena Anda berlatih penahanan diri. Dalam hal ini ya Bapak Ibu juga menjalankan sila. Makanya meditasi tidak lepas dari pentingnya praktek sila. Jadi meditasi itu tidak lepas dari pentingnya praktek sila. Karena kalau sila itu dikembangkan, dipraktekkan, maka kesabaran akan muncul di dalam diri orang itu. Kalau orang itu punya kesabaran, maka orang itu bisa mengembangkan cinta kasih. Namanya cinta kasih itu mengharapkan agar semua makhluk berbahagia, termasuk diri sendiri. Jadi cinta kasih itu adalah pengharapan yang baik. Dikatakan kediaman yang luhur. Umumnya orang itu senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Sulit melihat orang lain bahagia. Dan bahagianya itu kalau lihat orang susah. Makanya di sini dikatakan kediaman yang luhur. Kenapa dikatakan kediaman yang luhur? Karena kediaman ini adalah kediaman yang membawa pada kebahagiaan. Kediaman ini membawa pada kebahagiaan. Makanya pengembangan cinta kasih selalu mengharapkan orang lain bahagia. Seperti di dalam Karania Metta Sutta. Ini adalah salah satu contoh khotbah Sang Buddha yang menguraikan tentang yaitu cinta kasih. Salah satunya. Baik berdiri, berjalan, atau duduk sebelum berbaring, sebelum terlelap. Seyogianya mengembangkan kediaman luhur. Dalam hal ini adalah pengembangan cinta kasih. Di sana juga disampaikan, hendaknya cinta kasih dikembangkan tanpa batas. Baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya. Tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Itu mengilustrasikan bahwasanya cinta kasih itu bisa berkembang jika kebencian telah ditinggalkan. Tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Para bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau nanti kita berbicara meditasi cinta kasih, ini adalah meditasi yang mengkondisikan agar semua makhluk berbahagia. Di dalam Kama Thana, meditasi ini juga bagian yang membawa pada ketenangan.
Bahkan tadi di awal saya menyampaikan, meditasi cinta kasih diulas di dalam Wisuddhimagga merupakan bagian dari meditasi perlindungan diri. Kalau kita bahagia, maka kita tidak mungkin menyakiti orang lain. Kalau kita bahagia, maka kita juga bisa membuat orang di sekitar kita juga bahagia. Makanya kalau di rumah, kalau ibu-ibu bahagia, ya keluarga di rumah bahagia. Tapi kalau ibu-ibu marah, benci, maka di rumah itu menjadi rumah yang menakutkan. Termasuk juga bapak-bapak. Kalau bapak-bapak marah, benci, maka isi di rumah juga menakutkan. Tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Maka di sini jika perumah tangga mengharapkan kebahagiaan, kembangkanlah cinta kasih. Cinta kasih mengharapkan orang lain bahagia. Cinta kasih mengharapkan makhluk lain bahagia. Cinta kasih ini mendekatkan. Semula putus bisa menyambung, bisa melekatkan. Cinta kasih ini juga seperti persaudaraan. Bayangkan kalau kita punya banyak teman, bahagia. Di sana teman, di sini teman, tidak ada permusuhan. Itu salah satu keunggulan-keunggulan yang dimiliki jika seseorang punya cinta kasih. Dalam prakteknya, ya nanti Bapak dan Ibu, apa yang saya bicarakan ini bukan hanya tentang teori. Secara teorinya, meditasi cinta kasih ini adalah meditasi yang mengharapkan dirinya bahagia, orang lain bahagia, makhluk lain juga bahagia. Maka hal yang perlu diperhatikan sebelum Bapak dan Ibu meditasi, yang pertama, sebelum mengawali meditasi cinta kasih, yang pertama, carilah tempat yang tenang. Karena tempat ini juga mempengaruhi keberadaan meditator. Carilah waktu-waktu yang tenang. Carilah tempatnya yang tenang. Memang tantangan tinggal di kota besar, ya tantangan orang tinggal di kota besar ini kadang-kadang sulit untuk mencari tempat yang tenang. Kebisingan begitu dekatnya. Tetapi sebisa mungkin, ya settinglah, aturlah, carilah jamnya di mana ya, kadar kebisingan, kadar kesibukan tidak begitu tinggi frekuensinya. Kemudian setelah cari tempatnya, aturlah posisi duduknya. Artinya posisi tubuh yang nyaman. Tubuhnya yang nyaman. Seperti apa tubuh yang nyaman? Ya, tubuh yang nyaman ini adalah tubuh yang kalau postur duduk ya tidak membungkuk. Tapi meskipun tegak tetapi tidak tegang. Duduknya dengan nyaman. Kemudian pikirannya ditenangkan, jangan buru-buru. Meditasi ini butuh persiapan-persiapan. Periksa dulu postur duduknya. Periksa dulu kondisi tubuhnya. Anda periksa bagian demi bagian tubuh Anda. Setelah itu, ya Anda sadar saat ini. Saat ini saya sedang duduk di sini. Saat ini saya sedang duduk di sini. Supaya apa? Supaya batin kita sudah siap. Karena kehidupan Bapak dan Ibu yang ada di rumah, banyak rutinitas yang dikerjakan, banyak hal yang dipikirkan. Kadang orangnya duduk di sini, tapi pikirannya tidak di sini. Kalau tubuhnya di sini, tapi pikirannya tidak di sini, maka ketenangan tidak akan muncul di sini dan saat ini. Makanya kita ketika duduk dengan tegak, badannya rileks, pikirannya dicoba ditenangkan, Anda juga berusaha menyadari saat ini saya sedang duduk di sini. Saat ini saya sedang duduk di sini. Anda rasakan kedamaian bersama tubuh jasmani Anda. Nah, setelah itu ya Anda bisa melakukan pengulangan kalimat cinta kasih.
meditasi cinta kasih adalah bagian parikama. Ada kalimat yang diulang. Tentu banyak sekali variasinya yang bisa dilakukan. Banyak sekali variasi. Meditasi cinta kasih ini banyak sekali variasinya. Tapi di sini untuk memudahkan, saya hanya mengambil satu. Mulailah dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Semoga saya berbahagia. Mulai dari diri sendiri. Diulang-ulang kalimatnya. Sambil diresapi. Semoga saya berbahagia. Diulang-ulang. Sambil diresapi secara perlahan-lahan. Jangan buru-buru. Makanya meditasi cinta kasih itu perlu yaitu tunjangan berupa kesabaran. Diulang. Semoga saya berbahagia. Setelah semoga saya berbahagia, memang banyak petunjuk yang bisa diberikan. Tetapi umumnya saya seringkali menyampaikan ya, gunakanlah kalimat universal. Semoga semua makhluk berbahagia. Diulangi. Kalimat pengulangannya ini jangan buru-buru. Ulangilah secara perlahan-lahan sambil diresapi. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Anda juga bisa menambahkan variasi ke 6 arah. Mulai ke arah depan. Semoga makhluk-makhluk yang berada di depan saya berbahagia. Nah, kemudian kanan, ya, depan dulu ya, depan, belakang, kanan, kiri, ke atas, ke bawah, dalam hatinya diulangi kalimatnya. Semoga makhluk-makhluk, jangan buru-buru ya, semoga makhluk-makhluk yang berada di depan saya berbahagia. Anda bisa mengulangi 3 kali. Kemudian ke belakang. Semoga makhluk-makhluk yang berada di belakang saya berbahagia. Secara perlahan-lahan, sambil diresapi, ya Anda ulangi di dalam hati Anda. Ya, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Setelah itu ya ke atas dan ke bawah. Nah, Anda setelah itu Anda juga bisa menggunakan hanya yang universal. Semoga semua makhluk berbahagia. Tapi sekali lagi syaratnya Anda mesti tenang dulu. Makanya di awal-awal di poin 1, 2, dan 3 ini berbicara pada ketenangan. Kalau batin kita tenang, tidak banyak gejolak batin, maka mudah sekali untuk menyampaikan kalimat cinta kasih tanpa banyak gangguan. Jadi mudah sekali untuk menyampaikan kalimat cinta kasih tanpa banyak gangguan. Makanya ketenangan ini menjadi pendahulu yang harus dimiliki. Dikatakan di sini Bapak dan Ibu, jika meditasi cinta kasih dikembangkan, ada manfaat. Ada dikatakan di dalam Anggutara Nikaya kelompok 11, ada 11 manfaat yang akan diperoleh jika seseorang mengembangkan meditasi cinta kasih. Seseorang dapat tidur dengan nyenyak. Ia pun ya berjaga dengan bahagia. Selama tidur, dia bahagia. Jadi ketika bangun, ya, jadi tidurnya nyenyak, bangun pun juga tidak bad mood. Kemudian tidak mimpi buruk. Ia disukai manusia. Ia disukai yang bukan manusia. Diterjemahkan makhluk halus. Yang bukan manusia. Para dewata melindungi. Api, racun, senjata tidak dapat melukainya. Pikirannya dengan cepat dapat terkonsentrasi. Raut wajahnya tenang. Ia meninggal dunia dengan tanpa kebingungan. Jadi dia meninggal dengan ketenangan. Dan jika ia tidak menembus yang lebih jauh, ia bisa menuju alam Brahma.
bisa lahir di alam Brahma. Ini disampaikan di dalam Meta Nisangsa. 11 manfaat dari pengembangan cinta kasih. Maka tadi dikatakan di awal, ya ini adalah bagian daripada meditasi perlindungan diri. Jadi kalau Bapak dan Ibu merasa dirinya terancam, tidak tenang, jangan sampai lupa, kembangkanlah cinta kasih. Manusia mencintai, yang bukan manusia mencintai, para dewa melindungi. Ini salah satu ya perlindungan yang kita munculkan dari dalam kita. Bayangkan kalau ada di antara Bapak dan Ibu di dalam keluarganya. Seseorang itu tidak ada kebencian. Seseorang itu penuh dengan niat yang baik. Bagaimana kehidupannya? Pasti dia akan disukai oleh anggota keluarganya. Nah, inilah sebagai penghantar ya sehubungan dengan meditasi cinta kasih. Jadi singkat kata di dalam meditasi cinta kasih, ya kita tinggalkan kebencian, kita kembangkan kesabaran, kemudian muncullah ketenangan. Dari ketenangan itulah kita melatih, menanamkan cinta kasih di dalam batin kita dengan cara mengulang-ulang kalimat cinta kasih. Baik yang dimulai pada diri sendiri terlebih dahulu, baik yang dimulai kepada keenam arah, ataupun kepada semuanya, dengan harapan semoga semua makhluk berbahagia. Ini nanti ya bisa dipraktekkan. Saya pikir apa yang saya sampaikan ini ya bisa dipahami dan bisa dimengerti. Ini sehubungan dengan meditasi cinta kasih. Kemudian kita akan lanjutkan, yaitu meditasi vipassana. Ya, meditasi vipassana kita mengenal, yaitu meditasi pandangan terang. Meditasi vipassana kita mengenal adalah meditasi pandangan terang. Vipassana ini artinya meditasi melihat ke dalam diri kita. Jadi vipassana ini ya pasana pasati, dari melihat, jadi kita melihat ke dalam diri. Jadi arah perhatian kita melihat ke dalam diri kita. Di dalam praktek pengembangan batin, ya kita mengetahui jalan untuk menuju akhir penderitaan jalannya cuma satu, yaitu jalan mulia bersio 8. Dalam prakteknya kita mengembangkan sila samadhipanya. Dasar dari seseorang meditasi, ya kalau kita merujuk kepada hal ini dalam praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi jalan mulia bersio 8 ya mulainya tetap nomor 1, 2 ini tetap ya. Tapi dalam prakteknya ya prakteknya itu dimulai dari sila. Panya tidak mungkin muncul, penembusan batin tidak akan muncul tanpa diawali dari praktek sila. Karena sila ini ya untuk meninggalkan kotoran-kotoran batin yang sifatnya kasar. Samadhi ini untuk meninggalkan kotoran batin yang sifatnya menengah. Dan panya ini dipakai untuk meninggalkan kotoran batin yang sifatnya yaitu laten atau dalam. Jadi kalau nanti berbicara vipassana sebetulnya berbicara tentang panya. Karena vipassana ini berbicara tentang kebijaksanaan. Makanya seringkali dikaitkan bahwasanya vipassana ini membawa pada pandangan terang, membawa pada akhir dari penderitaan, membawa pada kesucian. Tapi vipassana ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Mesti ada penopang-penopang yang paling awal, yaitu sila. Jadi kalau Bapak dan Ibu meditasi itu tidak bisa pisah-pisah. Oh, Bante sila saya ya hancur-hancuran enggak apa-apa, yang penting kan bisa meditasi. Tidak bisa. Tidak bisa. Untuk pengembangan batin, praktek, ya mesti ketiga-tiganya ini saling mendukung. Sila berkembang, panya akan sila berkembang, samadhi akan berkembang. Jadi kalau silanya berkembang, ya samadhinya akan berkembang. Sila samadhi berkembang, panya akan berkembang. Jadi kebijaksanaan itu
akan muncul dengan topangan adanya samadhi dan sila. Makanya ini dalam prakteknya ya seringkali jadi perbincangan, mestinya ya pengertian benar, pikiran benar dulu. Nah, ini berbicara praktek ya. Praktek ini artinya upaya-upaya untuk meninggalkan pengotor batin yang dimulai dari pengotor batin yang kasar. Makanya sila ini ya meninggalkan kotoran batin yang kasar. Seseorang tidak membunuh makhluk hidup, seseorang tidak ada niat untuk mencuri, seseorang setia dengan pasangan hidup, seseorang tidak berbohong, seseorang bisa menjauhi minum-minuman keras, itu dari praktek sila. Karena siapapun yang melanggar sila, ya akan dicela masyarakat, bukan hanya dicela secara dhamma saja. Ya, dicela oleh masyarakat. Orang berbohong dicela oleh masyarakat. Bukan berbicara secara spiritual. Karena ini adalah sifatnya sangat kasar sekali. Makanya kalau seseorang bisa menjalankan sila saja, udah dikatakan sebagai orang baik. Seseorang bisa menjalankan sila saja, sudah disebut sebagai orang baik. Apalagi silanya berkembang menjadi samadhi. Hidupnya penuh dengan ketenangan. Bayangkan, silanya baik, bawaannya tenang. Ditambah lagi punya kebijaksanaan, kan luar biasa. Luar biasa. Jadi dalam pengembangan batin, ya seperti Bapak dan Ibu, ya penting sekali untuk tetap merawat silanya. Ya, silanya tetap dijaga. Makanya dikatakan silena juga nibuting yanti. Sila ini dengan menjalankan sila juga bisa membawa seseorang pada akhir dari penderitaan. Silena nibuting yanti. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ya, di dalam ulasan yang lain, ya kilesa-kilesa dikatakan ada 10 macam kilesa yang ada di dalam diri kita. Berupa keserakahan, loba, dosa, berupa kebencian, moha, berupa kebencian, moha, berupa kebodohan batin, mana, kesombongan. Nah, kesombongan ini juga bagian dari pengotor batin, diti, pandangan salah, wicikica, keraguan-raguan, tinamida, yaitu kemalasan, udaca, kegelisahan, ahirika, tidak punya rasa malu, hilang rasa malunya. Anodhapa, tidak punya rasa takut akan akibat dari perbuatan buruk. Bayangkan, ya, ini ada dalam diri kita. Makanya kita butuh dhamma untuk membersihkan pengotor batin ini. Makanya di dalam tahap untuk berbicara panya, kebijaksanaan itu berbicara 3. Sutta maya panya, cinta maya panya, dan bawana maya panya. Sutta maya panya, kita akan melahirkan kebijaksanaan melalui apa? Mendengar. Sutta maya panya. Maka dari penjelasan seperti ini salah satu contohnya kita mengerti, oh ternyata yang merintangi saya ini ada loh, berupa kemalasan. Ada loh, berupa yaitu kegelisahan. Jadi kita bisa memunculkan kebijaksanaan itu yang pertama dari mendengar sutta mayapanya, dari belajar sutta mayapanya. Dari mendengar, dari belajar, ini masuknya adalah sutta mayapanya. Kemudian cinta mayapanya, kita melahirkan kebijaksanaan melalui menganalisis, menggunakan bermikiran, kita pikirkan. Kita renung-renungkan, kita ulang-ulang, kita renung-renungkan. Ini cita mayapanya. Dan yang ketiga adalah bawana mayapanya. Seseorang bisa mencapai kebijaksanaan melalui penembusan dhamma. Bawana ini pengembangan, batinnya berkembang. Batinnya berkembang. Bawana ini berbicara tentang meditasi, vipassana, pandangan jadi terang. Pandangan jadi terang. Ini kilesa. Ada dalam diri kita. Maka setiap kali kita bermeditasi, ya kita akan berjumpa dengan kilesa-kilesa. Makanya kadang waktu duduk, ya termasuk juga pancaniwarana tadi juga bagian dari kilesa juga. Saat duduk, aduh rasanya tidak semangat. Nah ini juga kita harus ketahui.
Saat duduk pikiran jadi kacau, ya. Saat duduk pikiran jadi gelisah, ya, timbul rasa tidak suka. Nah, ini bisa muncul. Ini kilesa-kilesa yang mengganggu diri kita, yang semestinya kita juga harus membasminya. Setelah kita mengenali di dalam diri kita ada kilesa, ya kita mengetahui, ya inilah cara untuk membersihkan batin, yaitu dengan meditasi. Jadi kalau tadi berbicara sila itu meninggalkan hal-hal yang sifatnya kasar. Nah, kalau sudah meranah pada meditasi, ini sudah melihat ke dalam. Jadi yang tidak kelihatan, meditasi ini membersihkan hal-hal yang tidak kelihatan. Jadi kalau sila ini yang kelihatan, seperti membunuh itu kelihatan, mencuri itu kelihatan, ya. Yang tampak dilakukan oleh badan jasmani, maksudnya begitu, kelihatan. Tapi kalau meditasi ini tidak kelihatan. Makanya kalau orang meditasi itu hanya diem, tidak ada komentar, tidak ada apa, cuma diem, duduk diem. Kalau jalan dia jalan juga dengan diem. Kalau meditasi jalan ya, dia diem. Kalau meditasi berdiri dia juga berdiri dengan diem. Kenapa? Ya karena dia melihat ke dalam. Jadi meditasi ini ya untuk membantu meninggalkan kotoran batin yang ada dalam diri kita. Makanya dalam meditasi kita mengenal dua istilah, yaitu meditasi ketenangan dan meditasi pandangan terang. Ya, kita mengenal istilah meditasi ketenangan dan meditasi pandangan terang. Meditasi ketenangan kita sering mengenalnya dengan istilah samatha. Ya, samatha bhavana, pengembangan ketenangan. Samatha bhavana. Samatha bhavana ini objeknya ada 40 kamathana. Nah, apa yang dilakukan dari meditasi ketenangan itu menekan 5 rintangan batin. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan 5 rintangan batin tadi, nah itu ditekan dengan apa? Dengan meditasi ketenangan. Meditasi ketenangan itu caranya adalah mengarahkan pikiran pada satu objek secara terus-menerus. Jadi pikirannya diarahkan pada satu objek terus-menerus. Nah, ini meditasi yaitu ketenangan, samatha, mengarahkan pikirannya pada satu objek. Ya, terus-menerus. Maka pencapaiannya berupa ketenangan. Nah, dalam istilah Pali ketenangan ini ya jana itu. Kemudian meditasi pandangan terang, vipassana. Dalam meditasi vipassana ini, ya kita melihat sebagaimana adanya. Apa yang menjadi objek perhatiannya, ya tidak lain adalah fenomena yang ada dalam diri kita. Dalam hal ini adalah batin dan jasmani, nama dan rupa. Apa pencapaiannya? Lenyapnya pengotor batin. Lenyapnya pengotor batin. Makanya disebut meditasi pandangan terang. Kita ini pandangannya belum terang. Kenapa? Masih ada pengotornya. Ibarat kacamata ini masih banyak debunya. Sehingga kita tidak bisa melihat yang ada di depan kita. Kita masih banyak mengalami kekeliruan di dalam memandang. Sesuatu yang semestinya berubah, kita katakan tidak berubah. Sesuatu yang semestinya itu tidak menyenangkan, kita katakan menyenangkan. Sesuatu yang semestinya bukan milikku, kita katakan sebagai milikku. Sesuatu yang semestinya kotor, kita sebut sebagai indah. Kenapa ada kekeliruan begini? Karena masih adanya pengotor batin. Pengotor batin. Makanya seseorang pandangannya bisa terang ya, ketika dia melihat fenomena ke dalam batinnya dan dia berusaha untuk membersihkan pengotor-pengotor batinnya. Makanya pencapaian dari pandangan terang ya nanti berbicara pada kesucian. Ya, ranahnya larinya kepada kesucian. Pada kesucian. Nah, dalam meditasi vipassana, konsentrasi adalah sebab terdekat munculnya kebijaksanaan. Artinya apa? Tanpa adanya ketenangan, kebijaksanaan tidak muncul. Ya.
Jadi di sini ketika nanti berbicara meditasi vipassana tetap dibutuhkan ketenangan. Karena dari ketenangan itu seseorang sudah mulai memiliki yaitu sati. Meskipun belum sampai jana sekalipun, dalam Wisuddhimagga dikatakan bisa menggunakan yaitu upacara samadhi. Yaitu apa? Ketenangan yang mendekati. Jadi dari adanya ketenangan ini atau konsentrasi, ya seringkali diterjemahkan konsentrasi, tapi saya seringkali juga menyebutnya ketenangan. Dari adanya ketenangan ini menyebabkan munculnya kebijaksanaan. Jadi orang kalau mau belajar meditasi vipassana, hendaknya seseorang itu sudah punya bekal dulu berupa ketenangan. Ya, kenapa? Andai kata kilesa-kilesa masuk di dalam batinnya, kilesa itu dia bisa menjinakkannya. Kenapa? Sudah punya bekal berupa ketenangan. Tidak sampai dikuasai oleh kilesa. Tidak sampai marah, tidak sampai jengkel, ya. Tidak sampai timbul menjadi ragu-ragu. Kenapa? Karena sudah punya ketenangan. Ya, ketenangan ini perlu dimiliki. Nah, makanya ada yang menyebutnya ya sebelum vipassana hendaknya memiliki ketenangan yang cukup. Apakah pencapaian jana ataukah upacara samadhi. Karena dari situ akan memiliki yaitu sati yang kuat. Sati yang kuat. Sati ini digunakan untuk memperhatikan, mengamati fenomena nama dan rupa. Kalau satinya tidak kuat, maka dikuasai apa? Pengotor batin. Ya. Baru duduk meditasi, ikut retret, tubuhnya meditasi, pikirannya di rumah. Karena tidak punya kemampuan berupa ketenangan, akhirnya selama meditasi hanya sibuk, pikirannya ke sana kemari, ke sana kemari. Makanya di sini penting sekali bagi Bapak dan Ibu yang ingin meningkatkan kualitas batinnya dengan bervipassana, syarat yang harus dipersiapkan punya ketenangan. Karena ketenangan ini menjadi sebab terdekat munculnya kebijaksanaan. Subjek meditasi adalah nama dan rupa. Jadi objek yang menjadi perhatiannya adalah nama dan rupa. Nama dan rupa ini adalah, nama itu adalah batin, rupa adalah unsur jasmani. Alat yang digunakan adalah tilakhana. Mengamati nama dan rupa, melihat anicca, dukkha, dan anattanya. Tapi biasanya dalam praktek guru-guru membekali, ya diminta untuk melihat dari yang awal dulu, yaitu melihat fenomena yang sifatnya berubah. Upada titik bangga, yang sifatnya muncul, berlangsung, tenggelam. Upada titik bangga. Jadi biasanya kalau seseorang sudah cukup di dalam ketenangan, biasanya gurunya atau pembimbingnya akan mengarahkan, coba perhatikan perubahannya. Memperhatikan perubahannya. Jadi memperhatikan perubahannya. Nah, nanti dalam prakteknya nanti ada ya pengembangan dari sati patthana. Sati patthana. Ada kaya nupasana, wedana nupasana, cita nupasana, dhamma nupasana. Nama dan rupa, unsur batin dan unsur jasmani itu yang diamati, diperhatikan. Nah, di dalam pelatihan kebijaksanaan, vipassana, ya kita mengenal di dalam Wisuddhimagga dikenal ada tujuh pemurnian. Karena ini ranahnya kepada pandangan terang, ya ini memang terus terang ini ya nanti Bapak dan Ibu sebetulnya buku ini sudah banyak beredar, ya buku ini sudah banyak beredar. Nah ini sebetulnya yang bagian bab ini adalah bagian vipassana sebetulnya. Ya, jadi di sini tentang urean-ureannya banyak di sini. Ini sudah sangat membantu sekali. Wisuddhimagga yang volume 2. Kalau volume 1 itu berbicara tentang sila samadhi. Nah, ini volume yang 2. Jadi ini ada buku yang bagus sekali diterjemahkan. Ya, saya kapan hari melihat di Jakarta. Ini saya juga dapatnya dari Jakarta. Ya, sungguh beruntung. Terima kasih kepada yang sudah menerbitkan. Nanti kalau pengen
mencari bukunya, judulnya Wisudimagga, yaitu Jalan Menuju Kesucian volume 2. Ya, bab yang jilid 2. Nah, ini berbicara tentang panya. Nah, di dalam Vipassana, hal yang harus dipersiapkan, dimulai dari apa? Pemurnian sila. Sila Wisudi. Jadi kalau seseorang mau bercita-cita untuk merealisasi nibbana, di dalam prakteknya, ya, yang pertama yang harus dibentuk yaitu sila wisudi. Sila wisudi. Apa itu? Pemurnian moralitas. Makanya kalau Bapak dan Ibu yang pernah ikut retret meditasi, ketika baru datang, Anda diminta untuk mengambil sila dulu. Ya, mengambil sila. Dan senantiasa selama di sana, ya merawat sila. Kemudian citta wisudi. Nah, citta wisudi ini ya berbicara pada ketenangan. Makanya sebelum Vipassana, ya pengembangan ketenangan. Latihan pengembangan ketenangan. Untuk apa? Untuk menekan, yaitu pengotor-pengotor batin. Karena pengotor batin ini jika tidak diatasi, pengotor batin ini bisa menjadi penghalang. Makanya bisa ada yang menjadi putus asa, niat hari meditasi, tapi tidak kuat akhirnya pulang, ya, karena banyak yang dipikirkan. Maka pikirannya mesti dimurnikan. Melalui apa? Pengembangan, yaitu ketenangan. Citta wisudi. Pengembangan ketenangan. Pengembangan ketenangan. Jadi sebelum seseorang pergi Vipassana atau ikut melanjutkan pada sesi Vipassana, seseorang itu hendaknya telah memahami, telah punya persiapan berupa ketenangan. Citta wisudi, batinnya menjadi murni, tidak terganggu oleh pengotor-pengotor batin. Terus terang ya Bapak Ibu ya, ini tidak gampang. Terus terang ini tidak gampang. Pengembangan ketenangan, contoh sederhana seperti Bapak Ibu, orangnya duduk di sini, coba dalam waktu 15 menit saja. Bisa enggak? Orangnya duduk di sini tapi pikirannya juga di sini. Bisa tidak? Ini tidak gampang gitu loh, tidak gampang. Karena jalan menuju kesucian ini tidak bisa buat sampingan, tidak bisa. Tidak bisa, ya. Tidak bisa. Mesti konsisten karena tidak mudah, sangat halus sekali. Ini belum berbicara Vipassana, baru berbicara tahap kedua, yaitu citta wisudi. Citta wisudi, pemurnian pikiran, meninggalkan noda batin yang sifatnya menengah, niwarana. Ini saja tidak mudah. Meninggalkan nafsu, ya, meninggalkan biapada niat jahat, meninggalkan kemalasan, ya, meninggalkan kegelisahan, meninggalkan keraguan-raguan. Ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Mesti latihan konsisten, berlatih yaitu ketenangan. Bahkan dalam keseharian sekalipun harus bersama dengan sila. Makanya sila itu akan menunjang yaitu pikiran. Makanya sila wisudi, citta wisudi. Jadi kalau silanya murni, maka batinnya atau pikiran citta di sini, yang dimaksud citta adalah pikiran, pikirannya menjadi murni, tidak dinodai oleh perintang batin, oleh kilesa-kilesa. Nah, karena sudah disiapkan berupa ketenangan, sebelum seseorang melangkah ke Vipassana, seseorang itu juga memurnikan pandangan. Apa maksudnya di sini pemurnian pandangan? Seseorang mengetahui apa itu nama, apa itu rupa. Ya, makanya tadi saya katakan, nah di buku ini ya dijelaskan tentang yaitu pancakanda. Ya, pancakanda. Apa itu nama, apa itu rupa? Ya, seperti kita ketahui, pancakanda, 5 gugusan penyebab kemelekatan ini terdiri dari rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda. Dan kita belajar dulu Bapak Ibu ya, belajar dulu rupa itu apa, karakteristiknya seperti apa. Secara garis besar ada 4 mahabhuta di dalam rupa kita.
Ya, rupa. Ada 4 unsur. Patawi, apo, tejo, wayo. Ada unsur tanah. Patawi, apo, unsur air. Tejo, unsur api. Wayo, unsur angin. Bagaimana karakteristiknya? Nah, ini mesti dipelajari. Karena kita ini masih punya pandangan berupa ini aku. Ini aku. Makanya di dalam kesucian pertama, kalau seseorang mencapai tingkat sotapanna itu, yaitu melenyapkan yang pertama adalah sakkayaditthi, pandangan salah tentang aku. Pandangan salah tentang adanya diri. Makanya di dalam poin yang ketiga ini perlu belajar, mengetahui tentang nama dan rupa. Ini pandangan, mesti punya pandangan. Ya, karakteristiknya apa? Rupa itu karakteristiknya apa? Wedana karakteristiknya apa? Sanya itu karakteristiknya seperti apa? Kemudian sangkara itu karakteristiknya seperti apa?